1 miliar, 2 miliar, Y-nya. Dan X nanti akan memvalidasi. Tapi selaraskan. Coba bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah memahami kehidupan yang sedang kita jalani? Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji diri, aji rasa 168. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sekarang jangan lagi ada di identitas. Saya adalah orang anu, saya orang kampung, saya tidak bisa apa-apa, lepas. Saya adalah seorang buruh dengan gaji sekian, lepas. Saya adalah PNS golongan sekian, gajinya sekian, lepas. Itulah yang membatasi. Dan kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya sedang berada di pola lama yang berulang-ulang. Tadi masuki keterbatasan? Yes, menyadari kalau dirimu adalah yang menyaksikan segalanya. Ya, sering-sering melakukan itu, ya. Ikuti bimbingan dari kajian hari ini. Perhatikan, saya bukan iklan. Itu betul-betul sudah terjadi. Ya, semua hambatan-hambatan finansial, spiritual itu karena kita terus-menerus memperbaikinya di dimensi 3. Ibarat kita memperbaiki kesalahan ketik tetapi di layar. Dipaksa oleh kita. Kita ingin memperbaiki finansial, berbisnis, macam-macam. Ya udah. Jika kita renungkan, seringkali yang membatasi kita bukanlah keadaan, melainkan cerita lama yang terus-menerus kita ulang di dalam pikiran. Kita terlalu sering mengatakan bahwa diri kita tidak mampu, tidak pantas, atau tidak cukup baik. Padahal belum tentu itu adalah kenyataan. Bisa jadi itu hanyalah pola yang sudah terbentuk bertahun-tahun dan terus kita pelihara tanpa sadar. Hari ini, cobalah berhenti mengulang ketakutan yang sama dan mulailah membangun keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi untuk terus berkembang. Karena kita salah areanya. Harusnya perbaiki di dimensi kelima, di dimensi energi. Ya, bukan dimensi ruang, bukan dimensi waktu, tapi di dimensi kelima. Di dimensi kelima, waktu tidak segaris. Di dimensi kelima, waktu itu melengkung. Ya, masa lalu, masa depan, masa kini sudah menyatu menjadi saat ini. Nah, lakukan itu sesering mungkin Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berpikir cara. Tugas manusia itu sederhana. Disuruh menyelaraskan diri antara pikiran dengan perasaan. Itu saja. Cara itu bukan wilayah kita. Cara itu misteri. Ya, cara itu misteri. Begitu berpikir cara, langsung jatuh kita. Begitu berpikir cara, langsung jatuh. Semua yang tadi sudah diciptakan di ruang probabilistik tadi itu jatuh. Bukan jatuh menjadi realitas, jatuh tidak jadi apa-apa. Karena kita berpikir cara. Begitu berpikir cara, kita langsung masuk dimensi ketiga. Berpikir cara berarti kita sedang ngotak-ngatik ya dimensi ketiga. Ngotak-ngatik proyeksi. Harusnya ngotak-ngatik proyektornya, bukan proyeksinya. Proyektornya di dimensi kelima. Kita renungkan lebih dalam, istilah dimensi 3 dan dimensi 5 di sini dapat kita pahami sebagai sebuah cara untuk membedakan antara dunia yang tampak dan kondisi batin yang ada dalam diri manusia. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya sesuatu terjadi, sampai lupa memperbaiki pikiran, perasaan, dan keyakinan yang kita miliki. Karena perubahan besar memang dimulai dari dalam diri kita terlebih dahulu. Dan agama juga mengajarkan bahwa setelah hati dan niat diselaraskan, manusia tetap harus bergerak dan berikhtiar. Inilah hadiah dari saya hari ini, ya. Silahkan rasakan Bapak Ibu. Sudah selesai tadi. Yang penting tidak ada lagi keraguan. Yakin. Penuh yakin dan bersyukur terhadap yang belum terjadi seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah syukur yang keren. Nah, selama ini apa yang terjadi? Datang dulu uangnya baru bersyukur. Dimensi ketiga begitu, linear. Sekarang uangnya belum datang sudah syukur. Seolah-olah uangnya sudah datang tanpa batas. Saksikan saya, semua akan terjadi. Lihat saya sekarang. Y sama dengan 2X. X ini bebas diisi dan Y tidak bisa bebas. X1 Y-nya 2, X2 Y-nya 4, X3 Y-nya 6.
Itulah dimensi ketiga. Itulah linier. Jadi saya akan dapat Y kalau saya memasukkan X. Begitu? No, dimensi kelima tidak begitu. Saya bisa dapat Y. X-nya nanti tidak usah diisi oleh saya. X-nya akan mengikuti memvalidasi Y. Jadi saya bisa menciptakan Y 1 miliar, 2 miliar Y-nya. Dan X-nya nanti akan memvalidasi. Tapi selaraskan pikiran dan perasaan. Jangan di sini ingin, tapi di sini tidak percaya. Ya, tuh. Kan itu selama ini. Kapan kita tidak percaya? Saat kita berpikir cara. Mungkin yang perlu kita pahami bukanlah bahwa rasa syukur akan membuat semua keinginan langsung terjadi, tetapi rasa syukur akan mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika seseorang bersyukur, pikirannya menjadi lebih tenang, hatinya lebih lapang, dan tindakannya lebih terarah. Terkadang jalan menuju sesuatu yang kita inginkan tidak terlihat sekarang, tetapi Allah bisa saja membukakannya melalui cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Betul? Semuanya menjadi mustahil. Padahal tidak ada yang mustahil. Dari pelajaran hari ini kita tahu ternyata tidak ada lagi yang mustahil. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Saya sudah membuktikannya. Saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya. Saya sudah buktikan. Al-A'raf 55, Al-A'raf 205 sudah saya lakoni. Saya juga sama saudara Bapak Ibu dulu berdoa, tangannya ke atas, ya, begini ya. Rasanya kalau makin atas masih bisa menjangkau Tuhan. Kan begitu kan? Karena Tuhan di atas. Ya, kan suka bilang, aku mah tergantung yang di atas. Gak tahu di atas mana, apa di atas pohon, di atas genteng, gitu. Ya. Sekarang kita sadar bahwa aku adalah manifestasi dari Dia. Saya sudah jelaskan ya, kalimat la haula wala quwata yang sudah saya jelaskan tempo hari bukan untuk melemahkan, justru untuk memberdayakan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kan Allahnya sudah ada di sini. Berarti kita ini punya daya, punya upaya untuk menjadi apapun. Rubah kalimat la haula yang sering diajarkan dari dulu itu. Ya. Apa yang Bapak Ibu pahami dari la haula wala quwata? Kita ini adalah debu yang tidak berarti di semesta ini. Kan begitu? Seolah-olah Tuhan boleh memperlakukan kita semua Tuhan begitu? No. Tuhan sudah bermanifestasi. Dan Dia ada bersama kita lebih dekat daripada uratnya leher kita. Sekarang ubah. La haula wala quwata, ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan untuk melumpuhkan, tapi untuk menyadarkan aku kalau aku bersama Allah yang maha tinggi, aku bersama Allah yang maha agung. Kebanyakan manusia memahami la haula wala quwata illa billah sebagai bentuk kepasrahan yang membuat manusia diam dan tidak berbuat apa-apa. Padahal maknanya justru sebaliknya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan manusia bukan alasan untuk menyerah. Kita tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi menyadari bahwa sumber kekuatan terbesar berasal dari Allah. Ketika manusia bersama Allah, rasa takut dan keraguan akan hilang. Yes? Rubah paradigma itu. Ya, saya sedih ya. Banyak orang mengajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keliru. Dan itu membuat umat Islam ini menjadi lemah, menjadi lumpuh. Betul nggak? Lalu menunggu semuanya Allah yang datang. Padahal Allah sudah bilang, aku tidak akan mengubah kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Sekarang mengerti? Ubahlah dimensi kelimamu. Jangan mengubah otak-atik dimensi ketigamu. Kamu akan lelah, kamu akan capek. Dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi hari ini judul kajiannya apa? Menjadi manusia supernatural. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Ini telah mengajarkan kita bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Terkadang kita berharap hidup berubah dalam semalam,
Padahal Allah mengajarkan proses yang alami, cara berpikir yang lebih baik, kebiasaan yang lebih baik, dan tindakan yang lebih baik. Sedikit demi sedikit akan membentuk kehidupan yang lebih baik pula. Ingat ya, dasarnya manusia itu bijaksana, hebat. Kenapa? Dasarnya kita itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sampai As-Sabur. Itu dasarmu. Tetapi karena kita dari kecil hidup di dimensi ketiga, panjang, lebar, kali tinggi, semua dasar-dasar yang hebat itu sudah lumpuh. Dan sekarang oleh saya, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dihidupkan kembali. Saya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itulah supernatural. Kalau Joe Dispenza tidak bicara itu. Dia hanya berbicara dari sisi psikologi. Saya wujudkan dalam bentuk yang sederhana. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Ghani, semua. Al-Wasi, Al-Latif, As-Sabur, semua ada di sini. Yes? Oke. Ketika kita tahu bahwa sifat-sifat Allah ada pada diri manusia, bukan berarti manusia memiliki kedudukan yang sama dengan Allah. Namun Allah telah membekali manusia dengan potensi untuk meneladani sifat-sifatnya yang mulia, seperti kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, kelembutan, dan lain-lain yang terdapat dalam Asmaul Husna. Ketika potensi itu dilatih dan dibangun setiap hari, di sanalah kekuatan kita akan tumbuh luar biasa. Cukuplah Allah bagi kami. Dia sebaik-baik pelindung, pemimpin, dan penolong. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.